Nggak lagi mungkin ya, lagi nongki-nongki makan kehujanan gitu. lagi nongki-nongki cantik tiba-tiba kehujanan kan kayak Nggak lucu, Bu. Hai guys, balik lagi di Spill with Farfir. Serba-serbi with your girl's buddy. Balik lagi sama kita, lagi dan lagi di Spill lagi, tidak lain tidak bukan di konten wanita ini. Jadi kayak rasanya tuh kayak udah lama banget, kayak udah syuting tuh kayak udah lama banget nggak syuting. Itu karena ya kayak gue udah lama banget nggak ke kantor gitu. Oke, oh iya, lo kan sakit ya. Iya, jadi gue baru selesai sakit, terus jadi kayak rasanya tuh gue udah lama banget tidak berada di set ini gitu. Padahal cuman seminggu, 2 minggu. Lu di kantor banyak kerjaan atau masih santai? So-so lah ya. So- Iya, so-so. Dibilang banyak banget juga enggak, tapi ada kayak gitu. Ada iya, apalagi kan sekarang kayak hujan gitu, jadi bawaannya pengennya leha-leha. Iya, pengennya chill aja gitu loh. Iya, kayak Karena hampir setiap hari nggak sih hujan iya, terus tuh. hujan setiap hari, terus jadi bikin males. Apalagi gue tuh selama sakit di rumah doang kan, jadi kayak hujan tuh kayak udah ngeringkuk doang, cuman buka handphone Jadi makin sebentar. kerasa hawa Iya, sakitnya ya. jadi cuman buka handphone sebentar, habis itu di handphone pun isinya orang jalan-jalan, orang hangout sama temen-temennya. Pengen jalan-jalan juga. Iya, sedangkan gue masih ngeringkuk di rumah doang. Habis itu buka TikTok, Instagram isinya jalan, teman-teman gue banyak yang jalan-jalan ke tempat baru. Apa namanya, banyak kafe-kafe baru juga kan di Jakarta tuh. Oh iya, tapi ada kafe yang pengen lu datengin gitu gak sih? Ini Selama lu sakit kan dia. pasti kayak, aduh gue pengen banget kesini tapi gak bisa gitu. Banyak, makanya ini mungkin kita bisa ngasih dari penglihatan kita di TikTok, di Instagram, kita mungkin bisa ngasih rekomendasi ke kalian semua kayak place to go with your friend, with your family, or with your pasangan Boyfriend ya. kalian. Iya, mungkin kalau misalkan bingung mau ngedate kemana, mungkin kita bisa kali ini kita akan mengasih rekomendasi 3 tempat, 3 kafe, 3 restoran yang bisa kalian kunjungi kalau misalkan kalian mau Bingung jalan mau kemana, gitu. Iya, bingung mau kemana. Apalagi kan selama bulan Februari ini banyak banget tanggal merahnya ya. Iya, Jadi betul. pasti bisa dong ke sana gitu. Bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, yang pertama kita akan merekomendasikan ke kalian yaitu kafe yang bernama Scarlet House. Jadi Scarlet House ini ada di Melawai di Blok M. Itu kan kayak Jaksel banget kayak. Oh iya ya. Iya, wanita-wanita Jaksel itu pada kesana pasti. Itu tuh kayak kafe, dessert cafe gitu deh kayaknya deh. Oh, tapi sepenglihatan gue ya dari sosial media itu tuh si Scarlet House ini beda dengan Scarlet sebelumnya. Jadi mereka tuh sebelumnya emang udah ada tapi kayaknya lebih fokus ke dessertnya. Tapi kalau sekarang itu lebih banyak makanan beratnya. Jadi cocok banget buat orang yang mau brunch gitu loh, nggak sempet buat sarapan tapi pengen makan siang, ya udah di situ Tapi pun bisa gitu. mungkin specialty-nya mereka masih dessert kali ya. Iya, kayaknya sih masih ya. Soalnya nggak kayak mungkin nggak sering ada. banget gue tuh ngeliat di TikTok itu, yaitu dia mereka apa namanya yang bikin kontennya itu kayak selalu merekomendasikan dessertnya yang manis-manis tuh, katanya di sana tuh enak banget. Terus katanya tuh mungkin kalau ke sana tuh mungkin ada sebagian orang yang bilang worth it dan gak worth it juga Iya, sih. karena dilihat dari harganya emang agak pricey ya, tapi kalau dilihat dari porsinya tuh gede sih. Iya, terus katanya enak juga kan, katanya enak banget. Bahkan tuh ada yang kayak pernah ada yang bilang kayak best dessert in the town gitu. Katanya saking enaknya sih gitu. Lagian kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita beli kue nih, kuenya berapa sih? Itu sepotong ya? Sepotong aja nggak mungkin kita bisa habisin sendiri sih menurut gua, dan itu karena bisa bikin kenyang banget gitu loh. Iya Belum sih, bener juga. makan menu utamanya yang makanan asinnya gitu. Iya, apalagi kan kita biasanya kalau ke kafe kan kayak nggak mungkin sebentar. Oh, tapi ternyata tuh karena ini sisi lain dari worth it atau nggak worth itnya kan, worth it kan makanannya enak walaupun harganya mahal tapi enak banget gitu. Iya betul. Terus ini apa ambience-nya juga enak pada Iya, bener nilainya banget. kayak 4,9/5 gitu. Terus tapi banyak juga yang nge-review ngeluhnya tuh karena ngantrinya tuh lama Iya sih. banget. Karena lagi rame juga kan. Betul. Orang-orang pada FOMO. Bener. Kalian kesana kok gue enggak Iya, gitu. sedang hype-hype-nya gitu. Bahkan temen gue kesana tuh waktu weekdays, hari biasa gitu. Dia tuh nunggu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Wah. Hanya untuk masuk ke dalam kafe itu. Iya sih, tapi kalau
masuknya dan ternyata makanannya worth it itu ya Ya enak itu sih ya. worth the wait Heeh juga heeh. sih. Terus kan kayak, karena jadi tuh katanya tuh mereka ada indoor sama outdoor-nya. Terus Mhm. karena sekarang berhubung musim hujan, mereka lebih memprioritaskan untuk masuk ke dalam, ke Oh, indoor-nya iya gitu iya. daripada Nggak lagi mungkin ya lagi nongki-nongki makan iya, kehujanan gitu. lagi nongki-nongki cantik tiba-tiba Heeh. kehujanan kan kayak Nggak lucu, Bu. nggak lucu, nggak Mhm. banget gitu kan. Jadi kan langsung kayak langsung bad experience gitu loh di sana, Mhm. jadi entar nggak mau balik lagi ke sana, Karena terus gara-gara hujan gitu. iya, terus karena jadi rame banget, terus kemarin kemarin sih gue sempet ngeliat kayak pengunjung itu dibatasin gitu loh 90 menit. Oh, Jadi buat kenapa? gantian sama yang lain Oh gitu. iya berarti nggak bisa lama-lama di sana ya? Iya. Berarti buat orang yang pengen buru-buru nih makan siang nggak bisa di sana Iya sih. kalau udah Heeh. udah Iya. asam lambungnya udah naik, Di jam kerja ya misalnya lagi jam makan siang terus ke sana, aduh kayaknya habis di waktunya deh, iya mending cari tempat yang udah keburu heeh, masuk ke kantor lagi, iya udah keburu mau pingsan, asam lambungnya naik, masih ngantri Scarlett. iya udah disarankan cari tempat yang aman-aman aja. Iya, belum temennya nitip. Enggak banget ya, ada yang nitip udah gitu ngantri, aduh enggak deh. Just tip Scarlett House lagi jam makan Mhm. siang sangat tidak worth it gitu. Jadi mungkin supaya kalian mendapatkan experience yang bagus, mungkin kalian, pintar-pintar milih waktu aja sih. Iya sih. Mungkin sekitar jam 3 jam 4 tapi menurut gua jam segitu juga masih rame sih sekarang-sekarang ini. Ya intinya kalau punya waktu luang aja sih. Kalau misalkan Mhm. kalau mau kalian dari rumah tuh makan, makan dulu. Makan dulu pas sampai sono kan ngantrinya lumayan lama tuh, Iya. laper lagi belum di jalan kan lama ya. Jakarta kan macet ya, Bu. Iya betul, jadi Tuh. sampai Scarlett House nggak perlu khawatir perut gitu, Mhm. karena kita udah ngisi dulu terus di sana jadi kayak, ya udah dessert-nya aja, Heeh, karena kan emang pas udah keroncongan, langsung makan iya gitu. bener, jadi kayak jantung gue asam lambung naik dulu gitu, tapi Heeh. diwaktuin 90 menit jatuhnya kayak all you can eat, Oh iya ya? 90 menitan, all you Mhm. can eat kan biasa segitu, mungkin next time gue bakal berkunjung sana kalau udah nggak hype sih, Oh. kayak gue kalau apa sih istilahnya tuh kalau kata bapak gue tuh dibudakin perut. Jadi yang sebenarnya nggak butuh, jadi butuh gitu ya? Jadi kayak lu lapar banget, Mhm. tapi tempat itu rame, tapi lu udah lapar banget, tapi lu pengen banget, jadi kayak dibudakin perut gitu. Bener bener bener. Untung kalau misalkan makanannya enak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau makanan yang nggak enak ya itu bikin bad mood banget sih sebenarnya. Betul, sama kayak yang waktu kita di Thailand ingat gak sih yang malam-malam, kita makan nunggu dari jam 11 sampai jam berapa tuh yang lama banget, tapi yang ulang tahunnya Kak Rika. Oh iya, Itu tapi pas datang porsinya gede banget. parah kita tuh nggak nyangka kalau porsinya segede itu. Iya dan itu enak banget dan itu Mhm harganya tuh mhm. murah, kayaknya tuh paling mahal tuh 200 Baht, which is itu kayak around 100 ribuan, Iya iya 90, 10 heeh, ribuan, dan itu segituan. enak banget dan porsinya tuh gede, gede Gua tuh banget. rada syok ya karena menu yang datang buat lu itu gede banget kayak, Iya, wow ini menurut gue tuh gimana cara iya habisinnya? bener, jadi kayak rotinya tuh roti bagel gitu, Heeh habis itu heeh. daging gede banget, terus ada onionnya tuh mungkin onionnya tuh 1 buah gitu deh, cuman dipotong dibagi 4 gitu, tapi itu enak banget sih, sama Mmm. pizzanya juga enak. Jadi mungkin Oh iya kalian pizzanya enak sih heeh, itu. kalau misalkan cari restoran harus searching dulu gitu. Bener bener. Oke, jadi kalau gitu ke Thailand, jadi kita bahas, tadi kan udah Scarlett House, jadi menurut lu worth it ya untuk datang ke sana? Menurut gue worth it sih, tapi buat gue yang nggak terlalu suka nunggu ya, Iya jadi betul, better nanti aja iya pas udah nggak terlalu rame iya gitu. pintar-pintar cari waktu aja gitu. Mhm. Next kita akan bahas, restoran seafood Wuh, seafood dan dimsum, tapi dengan experience yang berbeda, itu ada mmm. di rooftop-nya parkiran Senayan. Oh, oh iya iya pernah Apa namanya, denger. Sentosa Senayan. Jadi Sentosa Senayan itu kayak, jadi tuh di sana tuh banyak ada fresh seafood, ada dimsum juga, tapi yang gue kaget itu dia tuh ada live akuariumnya. Oh, masa sih? Jadi Jadi kayak SeaWorld gitu ya? iya, mungkin bisa ditampilin foto-fotonya di sini, terus kayak, Mhm. pemandangannya ping gitu. Berarti itu tuh tempatnya kayak Jakarta Aquarium nggak sih? Ini boleh nggak ya gue ngomong pokoknya kayak gitu? Mungkin kayak gitu, tapi kayak yang di tempat dinner-nya gitu kali ya. Oh iya. Cuman bedanya ini kita menghadap ke sunset, Mhm. terus kayak, pohon-pohon gitu mungkin kali ya, kalau sana akuarium kan lu ngeliat Oh ikan iya lebih ke ikan ya, lihat ikan, ikan. air gitu. Iya mungkin di situ beda experience-nya, jadi kayak Mhm. lu
di rooftopnya parkiran gitu, tapi itu disulap menjadi tempat yang amazing gitu. Terus kayak tempatnya tuh cozy banget sih, gue ngeliatnya kayak yang tau gak sih, gue tuh suka banget sama restoran tuh yang lampunya tuh kuning redup, jadi kayak nyaman gitu. Heeh heeh Terus heeh. tadi tuh gue sempat lihat videonya kalau misalkan restoran itu tuh beneran warnanya tuh kayak yang homey cozy warm gitu. Jadi Oh, terus kayak heeh. makan ada dimsum, ada Mhm. seafood. Lu udah tahu gak sih harganya tuh berapa? Gue sih belum sempet nyari tahu ya. Gue sempet cari tahu jadi, harganya tuh dari around 50 sampai 200 ke atas gitu. Kan yang namanya Ah, juga seafood ya pasti iya kan emang wajar mahal seafood. ya, jadi nggak mungkin enggak Apalagi gitu. kita dapat experience kalau misalnya kita sore-sore kita bisa ngeliat sunset, habis itu yang Mhm. kayak lucu aja gak sih kalian makan di rooftop parkiran gitu? Kayak Kan kapan lagi kapan gitu lagi loh. gitu. Terus katanya tuh desainer, kafenya restoran itu tuh yang desainer ini Potato Head Beach Club di Oh Bali. masa sih? Iya, jadi kayak Oh. pasti bagus bagus banget kan di sana. Mhm. Mungkin kalau misalkan kita tapi, gue sempat ngeliat juga sih orang nge-review tuh ya, mereka emang lebih fokus sama ambience yang kita dapatin gitu Iya sih, loh. itu ambience tuh emang hal yang paling utama sih kadang Iya menurut sih, gue ya. kadang kalau gue tuh kalau misalnya datang ke kafe tuh kayak yang cari, lebih seringnya tuh nyari kafe yang tenang, terus enak Iya, buat kerja, enak bener buat bener bener yang ngobrol. cozy gitu ya, Iya, daripada kafe yang rame gitu kadang yang live musik. heeh, maksudnya live music sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau terlalu gonjreng-ganjreng gitu, itu puyeng. Iya, terus apalagi mungkin kalau kita nge-rate worth it atau enggak untuk ke Sentosa Senayan, menurut gue worth it sih. Iya sih, gue ragu karena gue belum pernah coba, tapi kelihatannya dari review orang-orang tuh worth it ya. Ya worth it, mungkin Mhm, itu bisa menjadi salah satu bucket list kalian, mhm, place to go kalian di Jakarta yaitu Sentosa Senayan. Ada di, rooftop-nya parkiran Elevated B kalau nggak salah, itu mungkin mmm. kalian bisa ke sana gitu. Mungkin ngomongin cafe yang ada live music-nya, kan sekarang lagi ramai banget tuh cafe yang jadi cafe tapi rasa tempat konser, tau nggak sih? Oh, Itu tuh rame banget sampai kayak yang gue tuh pernah ngeliat, udah lama sih video tuh mereka tuh mau masuk kafe itu ya sampai ngantri ke jalanan gitu. masa sih? Tapi kayaknya dulu gue tuh pernah lewatin kafe itu di daerah itu tuh nggak terlalu serame kayak sekarang gitu. Mhm, mungkin sekarang udah kayak Iya baru hype kayaknya deh. mungkin sekarang The Nurul Heeh, The Nurul dan The ada Nopals sudah sebutan baru ya. ya kan orang-orang pada bilang gitu, Heeh, The Nurul sudah pada ke bawah itu, mhm. jadi kayak makin rame, terus sempet kayak yang udah kayak nggak ada image bagusnya gitu loh. Oh masa Jadi sih? kayak yang, apa sih, gue tuh sering banget ngeliat kayak yang kamu pasti komen-komen di cewek-cewek di akun TikTok cewek-cewek tuh kayak, "Kamu pasti The Nurul yang suka ke" gitu ya, gitu. Jadi kayak Oh, jadi tuh apa sih branding-nya tuh jadi kayak The jelek ya? Nurul dan The Heeh heeh. Nopal gitu. Jadi ya Kasian juga sih, tapi kalau nggak ada mereka ya nggak mereka tuh nggak cuan gitu. iya bener, jadi tuh di dalamnya tuh kayak live musik nyanyi-nyanyi galau, Mhm mhm. loncat-loncat. Jadi kayak itu Eee, kafe untuk iya, ya udah versi halal gitu. malmingan aja Mhm. gitu. Kalau misalkan kalian mau WFH ke situ nggak bisa. Nggak bisa terlalu rame Nggak apalagi bisa, meeting gitu, nggak bisa. betul. Terus kayak ngomongin kafe yang rame, yang kita sukanya kafe yang sepi itu ada tahu, ada tempat namanya Sunyi Coffee. Oke. Di situ lu bisa merasakan experience yang tenang, karena Mmm, di sana itu, apa namanya, disabilitas friendly gitu. oke. Jadi pelayannya, barisannya, pokoknya semua yang kerja di sana itu, disabilitas. Mereka tuh karyawannya disabilitas yang maaf banget nggak ada kemampuan untuk berbicara, untuk mendengar Mmm, gitu. Jadi mungkin di sana tuh kayak dari namanya aja kita udah bisa merasakan ambience tuh kalau misalnya di sana tuh ketenangan ya, iya tenang, mhm. mungkin kayak hanya suara pohon, air, burung. Tapi gue tuh pernah ke sana di cabang yang di Alsut, Oh ada di Alsut. ada di Alsut, tapi, emang beda sih dari yang apa sih, cabang pertama itu di mana ya? Yang gede itu pokoknya bukan di daerah Tangerang. Gue tuh ke sana waktu Oh di sama cabang Barito kayaknya heeh, itu. sama teman-teman gua dan dia tuh juga kayak kaget, "Ih, tapi yang gue lihat di Google tuh bukan kayak gini, tapi yang di Alsut kok kayak gini ya?" Jadi dia kaget gitu kayak beda dari yang di foto dan emang itu sunyi, real sunyi sih gitu. Dan kita tuh benar-benar dapat pengalaman yang sebelumnya belum pernah kita dapetin gitu. Dan pas kita mau pesen menu
di cafe itu kita tuh ada diajarin kayak gambar gitu ya, kayak Oh iya, apa iya, namanya, apa sih? bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat. Di situ kita, nanti mau pesan apa, kita bisa ikutin yang ada di foto itu, yang di poster itulah pokoknya Jadi gitu. kayak memudahkan kita dan memudahkan dia juga gitu kan. Heeh. Tapi kayak di sana tuh ada nggak sih petunjuk-petunjuk toiletnya jadi kita nggak perlu nanya, "Oh password WiFi," gitu-gitu? Kalau itu gue nggak nanya ya, tapi mungkin ada gitu. Iya, tapi kalau menurut gue kalau lu mau kerja atau mengerjain skripsi, di Mhm. situ kayaknya bisa deh. Bisa ya, fokus banget sih pasti. Iya, karena tempatnya juga sunyi, terus kayak kayak gue tuh rasanya tuh kayak pengen banget ke sana gitu loh, Mmm, karena dari namanya, terus dari penjelasan deskripsi kalau Sunyi Cafe itu adalah tempat yang dilayani oleh orang-orang teman-teman kita yang disabilitas, yang mhm, spesial. Jadi kayak gue ngerasa pengen ke sana gitu loh, selain experience-nya kita bisa ngobrol, mhm. bisa belajar bahasa isyarat, kita juga bisa ngerasain apa, Hal baru iya gitu hal ya? baru, Heeh. terus kayak tempatnya tuh juga yang cozy gitu kan, Mhm. nyaman, tenang gitu. Mungkin itu cocok banget untuk kita kalau misalnya kita mau kerja diem doang di sana gitu. Bener, buat teman-teman yang udah semester tua gitu ya, pengen ngerjain tugas sama kelompok itu cocok sih. Betul. Jadi itu udah 3 ya rekomendasi dari kita, Mhm, rekomendasi terbaru dari kita. Mungkin kalian kalau misalkan punya saran yang bagus juga, kafe-kafe yang bagus, restoran-restoran yang bagus, yang estetik, mhm. yang Yang worth lucu it gitu gitu, ya, yang heeh. lucu bagi kalian, yang worth it walaupun dari segi harga, tempat, suasana, Ya, terus apapun itulah ya, Ambience segala macam kalian boleh komen di bawah. Jadi itu dulu dari kita rekomendasi 3 tempat, 3 kafe yang mungkin bisa kalian datengin kalau kalian lagi bingung mau ke mana gitu. Sekian dulu Spal-Spill episode kali ini dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya. dan juga jangan lupa komen tempat apa aja yang perlu kita kunjungi, oke? Jadi sekian dari kami, sampai jumpa di another video Spal-Spill with Farfir. Serba-serbi with your girls buddy. Dadah. Dadah.